Halo semuanya. Pada video sebelumnya, saya telah menampilkan cara pembuatan absen menggunakan Google Formulir. Di video kali ini, saya akan menampilkan cara pembuatan soal dengan menggunakan Google Formulir. Terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan Google Formulir ini. Manfaat yang pertama yaitu proses pembuatan dan tampilan yang sederhana memudahkan kita untuk menguasai Google Formulir ini. Manfaat yang kedua yaitu karena pada Google Formulir ini terdapat spreadsheet atau Excel yang memudahkan kita untuk mengolah data. Manfaat selanjutnya yaitu pada Google Formulir akan terhubung dengan Google Drive sehingga administrasi akan lebih rapi dan aman. Selain itu, penggunaan Google Formulir pun sangat memudahkan responden karena tidak perlu menginstal aplikasi atau sejenisnya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu soal yang akan kita buat ke dalam Google Drive. Di sini sudah ada soal mengenai bahasa Indonesia. Setelah itu kita masuk ke akun Google Drive kita. Lalu kita klik icon baru di sebelah kiri, kita klik dan kita pilih Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Maka tampilan awalnya akan seperti ini, sama seperti tadinya, masih kosong. Lalu kita ubah judul, kita klik judul, dan kita ubah sesuai dengan yang kita mau. Di sini mengenai soal PAS Bahasa Indonesia. Lalu di bagian deskripsi formulir, bisa kita isi. Di sini kita beri keterangan tambahan mengenai soal PAS Bahasa Indonesia. Karena di sini kita terdapat soal pilihan ganda dan soal esai, maka kita beri keterangan di bagian deskripsi ini. Tidak lupa kita beri pesan dalam mengisinya. Setelah mengetik deskripsi, selanjutnya kita akan memberi pertanyaan mengenai identitas. Maka pertanyaan pertama kita klik dan kita ganti menjadi nama lengkap. Kita ketik nama lengkap. Untuk format jawabannya, kita pilih jawaban singkat saja dan tidak lupa aktifkan wajib diisi. Lalu kita beri tambahan pertanyaan untuk nomor absen. Maka kita ketik nomor absen. Di sini untuk nomor absen kita boleh menggunakan format jawaban singkat karena kita tidak perlu merekapnya sehingga tidak apa-apa bila responden mengisi dengan format yang berbeda-beda. Jadi kita menggunakan jawaban singkat saja dan tidak lupa mengaktifkan wajib diisi. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaan untuk keterangan kelas. Di sini kita ketik kelas dan di format pilihan jawaban kita pilih yang drop down, kita ketik kelas A, lalu di bawahnya kita ketik kelas B. Untuk format jawaban ini bisa drop down ataupun pilihan ganda. Lalu di bawahnya tidak lupa kita wajib diisi, kita aktifkan. Nah, setelah dirasa cukup untuk bagian identitas, maka kita bisa ke bagian selanjutnya dengan mengklik bagian paling bawah ini. Maka akan muncul tampilan bagian kedua. Di bagian kedua ini kita ganti judulnya menggunakan soal pilihan ganda. Kita ketik. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah diberi judul, tinggal kita masukkan pertanyaan dengan menggunakan fitur tambahkan pertanyaan. Lalu kita klik fitur ini. Dan di bagian pertanyaan kita kembali ke Word untuk menyalin soal yang telah kita buat. Kita salin dan kita tempel di bagian pertanyaan. Lalu nomornya kita hapus saja karena nanti soalnya akan kita acak. Di bagian opsi kita juga salin dari Word. Di bagian opsi juga kita boleh menghapus bagian ABC-nya karena nanti pilihan atau opsi jawaban ini
akan kita cek juga. Hal tersebut untuk meminimalisirkan jawaban bocor atau kerjasama antar siswa. Setelah kita mengisi pertanyaan dan opsi jawaban, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu di bagian format jawaban, kita tetap pilih pilihan ganda. Setelah itu kita kembali ke atas untuk melakukan pengaturan. Kita klik setelan, dan kita klik di bagian kuis. Lalu kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita dapat mencentang ataupun menghapus centang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan kita. Di sini saya akan menghapus centangnya. Setelah itu kita klik simpan di bagian kanan atas. Maka setelah kita melakukan pengaturan, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik kunci jawaban. Dan di sini kita memilih opsi jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Lalu setelah itu tampilannya akan hijau seperti ini. Di bagian atas terdapat kolom poin. Di sini kita isi kolom poin sesuai dengan poin yang ingin kita dapatkan jika jawaban benar. Lalu klik selesai di bagian bawah. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik salin atau duplikasi untuk membuat pertanyaan selanjutnya. Kita salin pertanyaan kita dari Word. Kita salin dari Word, kita kembali ke Google Formulir dan kita tempel, lalu kita hapus nomornya. Di sini kita salin juga opsi jawabannya. Di sini kita hapus bagian ABC karena kita akan mengacaknya. Lalu tidak lupa kita klik kunci jawaban dan kita pilih jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Dan poin kita sesuaikan, lalu kita klik selesai jika telah selesai. Nah, di sini terdapat beberapa opsi karena tadi kita langsung menyalin dari Word, maka kita hapus opsi yang tidak kita butuhkan dengan mengklik X di bagian kanan opsi jawaban. Seperti ini. Nah, setelah dirasa cukup, maka kita tidak lupa untuk mengklik wajib diisi. Lalu kita klik duplikasi untuk membuat pertanyaan selanjutnya. Caranya sama, kita ke Word dan kita salin dari soal yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita melakukan pengeditan yang serupa dengan pertanyaan atau soal-soal yang lainnya. Jadi kita salin pertanyaan, lalu kita salin opsi jawabannya, dan kita hapuskan opsi-opsi yang tidak perlu. Tidak lupa kita pilih kunci jawaban, dan kita atur poin, dan kita klik selesai. Begitupun soal-soal yang lainnya yang akan kita masukkan ke dalam Google Formulir. Setelah semua soal yang kita inginkan telah kita masukkan ke dalam Google Formulir,
maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengacak urutan opsi, maka kita klik titik 3 di samping wajib isi, lalu kita centang acak urutan opsi. Setelah kita klik, maka urutan opsi akan teracak. Lalu kita kembali ke pertanyaan atau soal nomor 1 untuk kita edit. Cara kita edit pertanyaan yang sudah kita buat adalah kita klik, lalu kita centang wajib diisi, jangan lupa, lalu kita klik titik 3 dan kita centang acak urutan opsi. Begitupun seterusnya dengan soal-soal lainnya, tidak lupa kita edit juga. Setelah bagian kedua ini dirasa cukup untuk pilihan ganda, maka kita klik lagi untuk menambahkan bagian ketiga, yaitu tambahkan bagian. Kita klik, maka akan muncul bagian ketiga. Di bagian ketiga ini, bagian judul kita ganti dengan soal esai. Di sini kita kosongkan saja bagian deskripsinya, lalu kita klik tanda tambah yaitu tambahkan pertanyaan. Lalu kita tuliskan pertanyaan kita di bagian pertanyaan ini sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kita. Setelah itu kita klik format jawaban. Di sini terdapat beberapa pilihan yang disesuaikan. Kita pilih paragraf karena jawabannya akan lumayan panjang. Jadi yang cocok adalah format paragraf. Kita aktifkan wajib diisi. Setelah dirasa cukup, kita kembali ke atas untuk mempercantik tampilan. Kita klik tema icon di atas. Kita klik, kita pilih gambar. Lalu di sini kita bisa menyesuaikan tema. Di sini kita bisa pilih beberapa foto yang dijadikan tema. Di sini karena tentang soal, kita pilih buku saja, kita klik. Setelah kita klik sisipkan. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita bisa memilih warna yang ingin kita sesuaikan. Kalau tidak, kita X atau close saja. Setelah itu tampilannya akan cantik seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke setelan, kita klik setelan icon di atas. Setelah itu kita sesuaikan dengan kemauan dan kebutuhan kita. Di sini saya mau hapus centang. Lalu kita pilih yang tengah, ada presentasi, kita pilih. Di sini kita ketik pesan konfirmasi yang ingin kita tampilkan setelah jawaban terkonfirmasi atau setelah responden mengirim jawaban kepada kita. Kita klik simpan di atas kanan, kita klik. Setelah itu akan tampilannya seperti ini. Lalu untuk melihat kita klik perhatiin jauh gambar mata gitu. Maka kita dapat melihat bagaimana tampilan JForm kita atau soal yang telah kita buat. Di sini kita isi saja sebagai contoh.
Setelah mengisi identitas, maka muncul bagian pertama soal pilihan ganda. Lalu jika kita klik berikutnya, tidak akan bisa karena soalnya belum kita jawab. Jadi soal yang ada harus kita jawab dulu. Kita klik ulangi untuk menambahkan contoh responden lainnya. Tampilannya akan seperti ini, masih sama urutan nama lengkap, nomor absen dan kelas. Kita klik berikutnya. Di sini kita dapat melihat bahwa option atau pilihan jawaban telah teracak. Namun pertanyaannya masih urut, belum teracak, maka kita kembali dulu. Lalu kita klik setelan, kita klik presentasi, lalu kita checklist bagian acak urutan pertanyaan. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita klik kirimkan di bagian kanan atas. Kita klik, kita pilih yang tengah, kita checklist perpendek URL, lalu kita salin linknya untuk kita bagikan. Sekian video cara pembuatan soal menggunakan Google Formulir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.